Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Nini Yuniarti. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Pontianak. Di sini saya akan mempresentasikan atau mereview tentang perubahan perilaku peran Komkes dalam perilaku kesehatan. Baiklah, apa saja peran perilakunya? Baiklah, di sini kita lihat. Perilaku dapat dilihat dari segi kehidupan sehari-hari dan sikap mempengaruhi bentuknya. Perilaku tidak sama dengan sikap. Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama ada tahapan kognitif, selanjutnya ada tahapan efektif, tahapan perilaku, dan ada beberapa mode. Yang pertama adalah mode AIDA, kedua mode hierarki atau pengaruh, selanjutnya ada mode informasi atau adopsi, dan mode komunikasi. Di sini ada untuk mode AIDA ada atensi atau perhatian, minat, keinginan, tindakan, dan mode hierarki pengaruh ada kesadaran, pengetahuan, rasa suka, referensi, keyakinan, dan pembelian. Baiklah, di sini ada mode inovasi dan adopsi, ada kesadaran, minat, evaluasi, percobaan atau adopsi. Selanjutnya ada paparan, penerimaan, respon kognitif, sikap, maksud, dan perilaku. Baiklah, selanjutnya ada pengertian perubahan perilaku. Di sini ada awareness atau perubahan peningkatan pengetahuan. Dan ada behavior atau perubahan perilaku, attitude atau perubahan sikap. Nah, di sini ada apa sih perubahan perilaku? Perubahan perilaku merupakan hal yang terpenting untuk membentuk kepribadian seseorang. Dan menurut Robert Quick dalam kurung 1974 menyatakan bahwa perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu organisme yang dapat diamati dan bahkan dapat dipelajari dan dapat dilaksanakan langsung secara praktik maupun tahapan proses belajar. Selanjutnya sikap. Sikap hanyalah bagian dari perilaku manusia, sedangkan perilaku hanyalah tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Tetapi sikap mempengaruhi perilaku seseorang. Selanjutnya di sini juga ada dimensi perubahan perilaku kesehatan. Baiklah, kita lihat ada apa saja. Dengan mempertahankan perilaku sehat yang sudah ada, perilaku seseorang dapat berubah jika terjadi ketidakseimbangan antara kedua kekuatan di dalam diri seseorang. Yang pertama ada mengubah perilaku negatif atau tidak sehat menjadi perilaku positif sesuai dengan nilai-nilai kesehatan. Selanjutnya ada mengubah perilaku positif atau membentukkan atau mengembangkan perilaku sehat. Dan selanjutnya ada memelihara perilaku yang sudah positif atau perilaku yang sudah sesuai dengan norma nilai kesehatan atau perilaku sehat. Di sini juga ada faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku kesehatan. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tentang perilaku kesehatan? Yang pertama ada faktor sosial. Yang kedua, selanjutnya penjelasan faktor sosial sebagai faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku antara struktur sosial atau pranata sosial, dan permasalahan sosial lain. Pada faktor sosial ini, bila seseorang berada pada lingkungan yang baik,
yang maka seseorang tersebut akan memiliki perilaku sehat yang baik, sedangkan sebaiknya bila seseorang berada di lingkungan jahat yang kurang baik, maka orang tersebut akan memiliki perilaku sehat yang sehatnya kurang juga. Jadi contohnya tuh kalau kita memiliki perilaku yang baik atau di lingkungan baik, maka kita akan menjadi seseorang yang eh, mempunyai tata kehidupan sehat yang baik. Nah, begitupun sebaliknya, jika kita tidak mempunyai lingkungan baik, maka akan berpengaruh pada perilaku kesehatan juga yang kurang ya. Dan selanjutnya ada dukungan sosial atau dukungan dari keluarga maupun teman yang bisa mendorong perubahan sehat, contohnya konsumsi alkohol, kebiasaan merokok, dan perilaku seksual. Di sini peran keluarga juga bisa mendukung atau mendorong tentang perubahan-perubahan sehat. Contohnya dalam mengkonsumsi alkohol, kebiasaan merokok, dan perilaku seksual, dan lain-lain. Di sini ada faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku kesehatan. Ada kepribadian, damai, populer, sempurna, dan kuat. Ini adalah macam-macam kepribadian. Baiklah, faktor kepribadian. Faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku salah satunya adalah perilaku itu sendiri atau kepribadian yang dimana mempengaruhi yang pertama adalah karakteristik individu, kedua penilaian individu terhadap perubahan yang ditawarkan, ketiga intervensi dengan petugas kesehatan yang merekomendasikan perubahan perilaku, keempat dan pengalaman mencoba merubah perilaku yang sempurna. Contohnya yang berhubungan adalah rasa kehati-hatian, membatasi dalam melakukan hubungan seksual dalam sehari. Ini akan membantu individu agar tidak menjadikan hal tersebut suatu kebiasaan atau habit yang dapat merubah perilaku. Di sini ada selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perubahan perilaku kesehatan. Ada 4. Yang pertama emosi. Faktor emosi, rangsangan yang bersumber dari rasa takut, cinta, harapan yang dimiliki yang bersangkutan. Contohnya berhubungan dengan stres, mendorong melakukan perilaku yang tidak sehat seperti bekerja sebagai pekerja seks. Dan ada proses terjadinya perubahan perilaku, tahapan perubahan perilaku atau transhortical theory. Tahapan pendekatan intervensinya ada prekontemplasi, informasi terkini, komunikasi persuasif dengan pengalaman. Kontemplasi, informasi, komunikasi preventif dan pengalaman, persiapan cara untuk melakukan perubahan, perkembangan, keterampilan, perubahan sikap, aksi, keterampilan untuk mempertahankan perilaku yang sudah diubah, penguatan dukungan manajemen diri, perubahan sikap. Selanjutnya ada mempertahankan, menampilkan pencegahan kebutuhan manajemen diri, dukungan sosial dan lingkungan. Di sini prekontemplasi, belum ada niat perubahan perilaku. Kontemplasi, individu sadar adanya masalah dan secara serius ingin mengubah perilakunya menjadi lebih sehat, belum siap berkomitmen untuk berubah. Persiapan individu sudah siap berubah, ingin mengejar tujuan, sudah pernah melakukan tapi masih gagal.
Selanjutnya, tindakan individu sudah melakukan perilaku sehat sekurangnya 6 bulan dari sejak mulai usaha memberlakukan perilaku hidup sehat. Yang kelima, ada pemeliharaan. Individu berusaha memelihara perilaku sehat yang telah dilakukan 6 bulan dilihat kembali. Dan ada peran penting dalam komunikasi kesehatan. Di sini ada komunikasi kesehatan, meningkatkan kesadaran individu tentang isu-isu kesehatan, masalah kesehatan, resiko kesehatan, serta solusi kesehatan. Peningkatan kesadaran individu akan hal-hal tersebut ini berdampak pada keluarga serta lingkungan individu. Isu kesehatan, masalah kesehatan, dan segala resiko kesehatan yang berkaitan dengan penyakit dikomunikasikan dengan baik, maka tindakan ketidaknyamanan, atau psikologis dan emosional tidak akan terjadi. Antara anggota keluarga yang sakit dengan anggota keluarga lainnya akan menemukan solusi kesehatan yang tepat sehubungan dengan kasus kesehatan ini maupun kasus keselamatan lain seperti kasus kesehatan penyakit genetik. Ada interaksi antara kesehatan dengan perilaku individu. Individu berada dalam situs biologis, psikologis, dan sosialisasi kemasyarakatan. Ketiga faktor tersebut berpengaruh terhadap status kesehatan seorang individu. Melalui komunikasi kesehatan, kita mempelajari timbal balik antara ketiga faktor tersebut. Pemahaman ini penting agar kedepannya dapat dikembangkan intervensi program kesehatan yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu menjadi sehat. Baiklah, selanjutnya ada kepatuhan atau adherensi pasien terhadap pesan kesehatan. Ada dua hal yang mempengaruhi pantauan pasien pada sasaran medis yang diterima, yakni yang pertama, pasien harus terlebih dahulu memahami understand atau isu-isu keselamatan atau masalah keselamatan yang dihadapi. Untuk itu ia harus mampu menafsirkan dan memahami semua informasi kesehatan yang dikomunikasikan oleh tenaga medis. Pasien harus mampu mengingat atau memoris secara medis yang diberikan. Bila dalam mengkomunikasikan informasi seputar kesehatan pasien, para ahli medis tidak menggunakan istilah jargon medis yang sulit dipahami oleh pasien umum dan informasi diberikan tidak terlalu banyak dan rumit, maka pasien dapat dengan mudah mengingat kembali semua informasi kesehatan atau sasaran medis yang telah disampaikan untuk dirinya. Di sini juga ada bentuk komunikasi kesehatan. Lebih banyak orang mengenal kampanye media massa sebagai salah satu komunikasi dan isu-isu kesehatan, namun ternyata ada bentuk komunikasi kesehatan yang lain. Program internet atau hiburan merupakan salah satu cara lain yang cukup efektif dalam mengkomunikasikan informasi kesehatan. Beberapa hasil penelitian mendokumentasikan bahwa informasi kesehatan yang dinyatakan secara singkat memiliki pengaruh yang cukup kuat. Dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Paul Nopeli pada tahun 2001 terhadap 3.719 individu menemukan bahwa banyak informasi kesehatan yang dapat dipelajari individu ketika menonton televisi pada jam-jam utama atau prime time. Bentuk komunikasi kesehatan yang lain adalah media aduk chat
yang didefinisikan sebagai upaya pemanfaatan media massa yang lebih strategis bila didukung oleh keikutsertaan komunikasi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kebijakan publik yang berkaitan dengan kesehatan. Ada komunikasi kesehatan dengan pasien atau penderita. Komunikasi kesehatan dengan pasien atau penderita meliputi informasi yang berkaitan dengan kondisi keselamatan individu. Informasi sebagaimana memaksimalkan perawatan dan bagaimana memberikan terapi. Komunikasi kesehatan pada pasien atau penderita lebih bersifat terapeutik yang artinya memfasilitasi proses penyembuhan. Di sini ada menurut Pulyo dalam Damayanti 2008, komunikasi kesehatan meliputi kesehatan terapeutik memiliki tujuan. Yang pertama ada membantu pasien mengurangi beban perasaan dan kepikiran serta membantu pasien mengambil tindakan dan mengubah situasi yang ada bila diperlukan oleh pasien. 2. Membantu mengurangi keraguan pasien dan membantu pasien mengambil tindakan yang efektif. Komunikasi kesehatan terapeutik ini dapat diberikan oleh pihak keluarga, ahli medis, dan orang-orang yang berada di sekitar pasien atau penderita yang memperhatikan beberapa prinsip dalam komunikasi terapeutik itu sendiri, yakni komunikasi terapeutik harus ditandai dengan sikap saling terima, saling percaya, dan saling menghargai. Selanjutnya, pihak keluarga, ahli medis, dan orang-orang sekitar individu harus menyadari kebutuhan pasien secara fisik maupun mental. Selanjutnya, memahami bentuk arti empati sebagai tindakan yang terapeutik. Di sini ada komunikasi kesehatan dengan pihak keluarga. Komunikasi kesehatan dengan pihak keluarga juga harus diperhatikan jika ada anggota keluarga yang menderita sakit dan harus menjalani serangkaian terapi dan pengobatan. Seluruh proses ini harus diketahui dan dipahami oleh pihak keluarga. Karena yang seringkali terjadi setiap kali anggota keluarga akan menjalani terapi, muncul reaksi emosional dan psikologi tertentu. Komunikasi kesehatan dengan pasien dan pihak keluarga merupakan bagian penting dalam perawatan medis. Komunikasi efektif merupakan suatu esensiasi karena pasien dapat memahami keadaan dirinya dan pihak keluarga dapat memahami keadaan anggota keluarganya yang sakit. Kegagalan dalam komunikasi informasi kesehatan pada pasien dan pihak keluarga dapat berakibat dan ketidakpahaman pasien atas tes yang dijalani dalam kurung Brit 2002 serta ketidakpatuhan pasien dalam mengikuti saran medis atau HINES 1996. Bila pihak keluarga juga tidak dapat memahami isu-isu kesehatan yang berkaitan dengan anggota keluarga yang sakit, besar kemungkinan pihak keluarga tidak akan memberikan dukungan sepenuhnya pada anggota keluarga yang sakit. Di sini ada komunikasi kesehatan untuk masyarakat. Komunikasi kesehatan untuk masyarakat lebih mengarah pada bentuk promosi kesehatan. Promosi kesehatan bukan hanya proses pemberdayaan komunitas masyarakat dalam hal pemberian dan peningkatan pengetahuan serta dalam bidang kesehatan saja. Di sini juga ada proses kesehatan merupakan program kesehatan yang dirancang untuk membawa perbaikan merubah
perubahan perilaku di dalam masyarakat maupun lingkungan organisasi. Untuk dapat mewujudkan promosi kesehatan diperlukan suatu strategi yang baik. Menurut Mubarak dan Yatim 2008, strategi ini diperlukan dalam mewujudkan promosi kesehatan dan cermin dalam 3 langkah. Yang pertama ada advokasi, yang kedua ada dukungan sosial, yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat atau empowerment community. Baiklah, kesimpulan dari pembahasan yang saya berikan ini. Yang pertama ada komunikasi kesehatan dalam berbagai bentuk seperti media advokasi, media massa, dan internamen dan internet. Selanjutnya, komunikasi kesehatan mampu membentuk sikap dan mengubah perilaku individu dengan cara meningkatkan kesadaran dan menambah pengetahuan tentang isu-isu kesehatan dan solusi kesehatan dengan menunjukkan dan meningkatkan mempertahankan derajat kesehatan. Baiklah, terima kasih. Dengan saya di sini Nuniarti, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.